sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala perkara baik yang tidak didahului dengan bismillah, maka ia akan terputus keberkahannya. Bismillah ini banyak keberkahannya. Bahkan Al-Imam Bishr Al-Hafi, seorang ulama sufi besar, ahli tasawuf, beliau ini taubat gara-gara keberkahan bismillah. Bishr Al-Hafi ini artinya orang yang tidak memakai sendal. Nyeker bahasa kitanya ya, nyeker. Ntar ada kisahnya, kenapa kok beliau dijulukin Bishr orang yang nyeker, Bishr Al-Hafi. Jadi beliau ini dulunya ahli maksiat. Kerjaannya berbuat maksiat tiap hari. Maboknya iya, judinya iya, dosa macam-macam dia lakuin. Sampai suatu ketika pas lagi mabok nih, Bishr Al-Hafi lagi mabok di tengah jalan, pas pengen pulang ngelihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim ngegeletakan di jalan. Ini lagi mabok padahal nih beliau. Pas ngelihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, beliau kaget. Beliau ngamuk-ngamuk. Ini siapa nih yang naro-naro tulisan Bismillah di bawah, nggak ngehormatin, nggak memuliain, marah-marah. Di bawah itu tulisan Bismillah, dibersihin sama beliau, dipakai wangian sama beliau, ditaruh di tempat yang layak. Ternyata malam tersebut ada salah seorang orang yang soleh di kampung tersebut mimpi ada hatif, ada suara yang nggak ada wujudnya, bilang, wahai fulan, nih orang yang soleh ini nih, si orang soleh ini ngedengar suara yang nggak ada wujudnya dalam mimpinya. Bilang kepada Bishr Al-Hafi, karena dia telah memuliakanku, dia akan aku muliakan. Karena dia telah mengharumkan namaku, maka dia akan aku harumkan namanya. Karena dia telah mengagungkanku, maka dia akan aku agungkan. Ini orang soleh bangun, kaget. Masa iya Bishr yang kerjaannya tukang mabok, tukang main judi, kerjaannya bermaksiat, masa iya bakal dimuliain? Bukan kali. Tidur lagi, mimpi begitu lagi. Bingung lagi, masa iya sih orang modelan kayak begitu? Begitu tidur, mimpi begitu lagi. Sampai akhirnya pas pagi datang ke Bishr Al-Hafi, lagi mabok-maboknya sama teman-temannya. Dipanggil sama orang soleh itu, diceritain kisah malam tersebut. Akhirnya kata Bishr Al-Hafi, benar itu yang kau ceritakan. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih hidayah dalam hatinya, sehingga Bishr Al-Hafi taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguh beribadah kepadanya sampai beliau menjadi seorang ulama besar. Beliau ini saking hormatinnya tempat yang beliau tinggal, beliau nggak mau pakai alas kaki kemana-mana, saking malunya karena dulunya ahli maksiat. Makanya disebut Bishr Al-Hafi, Bishr orang yang nyeker ya, berkat bacaan Bismillah ya. Makanya tuh kalau kita megang Yasin biasanya tuh ya, buku-buku zikiran, ratib tuh ya, atau kitab-kitab ilmu ya, itu jangan taruh sembarangan di bawah, jangan. Apalagi yang paling sering kadang-kadang tahlilan tuh ya, tahlilan taruh di bawah, bagi-baginya kadang lempar lagi. Dan rokok ada tempatnya, rokok ada tempatnya, mulia banget. Dan Yasin dilempar-lempar, ditaruh di bawah ya. Nah, yang udah ngaji jangan samain sama yang kagak ngaji ya. Yang kagak ngaji mungkin kagak tahu ya, mungkin kagak tahu. Kalau dia tahu tapi niatnya menghinakan, bahkan dalam kitab Sulamut Taufik itu salah satu perbuatan yang bisa menyebabkan orang murtad keluar dari Islam. Kalau dia tahu, dia sengaja menghinakan ayat-ayat suci Al-Quran, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama nabinya, sengaja menghinakan, itu bisa menyebabkan orang tersebut murtad keluar dari Islam. Na'udzubillahi min. Makanya kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman tuh orang malamnya beriman, paginya kadang murtad. Paginya beriman, malamnya murtad. Nah, sebab-sebab yang kayak begitu tuh, yang perkara-perkara yang dianggap remeh, padahal itu efeknya luar biasa besarnya. Hati-hati ya. Berkah Bismillah tuh Bishr Al-Hafi akhirnya beliau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya sering-sering baca Bismillah, mau ngapain Bismillah, mau ngapain Bismillah, mau ngapain Bismillah, mau ngapain Bismillah. Dimulai dengan Bismillah. Kalau kita memulai sesuatu dengan Bismillah, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.